Ya, halo apa kabar? Saja Anda menyimak berita Medan bersama saya Rama Ditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus sindikat pencurian motor dengan pemalsuan STNK. Ratusan warga di Padang Sidimpuan berdesakan untuk menerima bantuan sosial beras 10 kg. Seorang pemuda meraih pundi-pundi cuan berlimpah dengan ternak ayam jenis American Silky. Ya, waspada saat membawa sepeda motor di tempat keramaian tanpa adanya petugas keamanan maupun juga parkir karena bisa menjadi sasaran maling. Hal ini terungkap dari penangkapan komplotan pencurian motor di Kabupaten Deli Serdang. Di rumah si Polisi menemukan 3 sepeda motor hasil curian serta plat nomor palsu dalam penyergapan di wilayah Semencirim, Sunggal, Deli Serdang. Penyergapan 2 tersangka pencurian motor di wilayah ini berawal dari penangkapan seorang tersangka di wilayah Percut Situan, Deli Serdang. Dari temuan plat palsu itu, polisi kembali menggali keterlibatan tersangka lain. Polisi kemudian menangkap 2 pemuda lainnya yang juga anggota sindikat pencurian. Diketahui mereka telah lebih dari 30 kali beraksi. Total dari 3 lokasi penangkapan, polisi menemukan 7 motor curian, serta didapati 3 lembar STNK palsu. STNK palsu itu digunakan para tersangka agar dapat menjual kembali motor hasil curian kepada pembeli dengan harga lebih tinggi. Direktorat Kriminal Umum masih menyelidiki adanya kemungkinan keterlibatan orang dalam pembuatan STNK palsu ini. Kelima orang pelaku ini melakukan aksinya di 3 kabupaten, Deli Serdang, Serdang Dagai, kemudian Medan. Dan ada 30 TKP yang berhasil disisir. Sasaran pencurian yang dilakukan para tersangka ditentukan secara acak, masing-masing di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan. Para tersangka mengincar tempat keramaian tanpa adanya petugas keamanan maupun jaga parkir. Kelima tersangka diancam pasal berlapis, yakni pencurian dan pemalsuan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuti Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Iya, 1 bulan terakhir harga beras di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan. Kenaikan harga Rp2.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini dipicu akibat stok padi petani menipis sejak awal bulan Januari kemarin. Harga beras naik, diduga karena kurangnya stok dari petani. Ya, sejak awal bulan Januari hingga Februari, harga kebutuhan pokok di Mandailing Natal naik, terutama beras. Di Kelurahan Pidoli Lombang, Kota Panyabungan, Mandailing Natal, harga beras eceran per kilogram yang dijual pedagang naik hingga Rp2.000. Ya, kadang masyarakat itu yang dia belinya segoni, karena kurang uangnya terpaksa dia beli separuh. Kenaikan harga ini terjadi bertahap dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga beras ini juga membuat sebagian masyarakat mengeluh. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok masyarakat ini akan terus mengalami kenaikan di beberapa bulan ke depan. Eda Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Ya, selanjutnya 2 unit kios di Jalan Pembangunan Medan Baru ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi dari percikan api yang menyambar bahan bakar eceran. Warga di Jalan Pembangunan Medan Baru Kamis petang dilanda kepanikan. Kobaran api muncul dari kios pedagang sembako dengan cepat menyambar ke bangunan sebelahnya yang merupakan warung makan. Warga khawatir lantaran sumber api berada di permukiman padat penduduk bersebelahan dengan Komplek Universitas Sumatera Utara. Dugaan awal, kebakaran terjadi akibat percikan api yang menyambar bahan bakar Pertalite eceran. 1 warga yang tengah menjaga kios mengalami luka bakar, dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan dikerahkan ke lokasi kejadian dan berhasil memblokade sebaran api. Ya, itu adik lah, si Fitri namanya. Dia yang jaga di sini, dia yang jualan di sini. Dia sama mama. 2 ya. Jadi
Jadi sekarang kondisinya yang kakak tahu gimana? Udah bisa pulang sih, tadi di rumah sakit Brimob mereka. Cuman ini udah nggak apa-apa. Yang kakak tahu tuh luka bakar itu Luka bakar di lututnya. di lutut aja. Petugas dapat menguasai api 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tuti Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, seorang lansia 70 tahun di Dairi nyaris jadi korban ruda paksa oleh seorang pria 44 tahun. Korban berhasil menyelamatkan diri dari upaya pemerkosaan ini, kemudian meminta bantuan tetangganya. Polres Dairi menangkap JS, pria 44 tahun, warga di Kabupaten Karo, akibat ulahnya melakukan pemerkosaan terhadap korban yaitu RS, wanita lansia berusia 70 tahun pada 26 Januari lalu. Peristiwa itu dialami korban pada dini hari. Kala itu korban yang tinggal sendirian di rumahnya telah terlelap tidur. Namun korban terbangun mendengar suara bising dari pintu yang awalnya diduga ternak keluar kandang. Kebisingan itu berlanjut hingga korban mendengar pintunya berderi terbuka dan tiba-tiba saja mendapati tersangka JS berada di atas tubuhnya. Meski bukan tetangga, korban mengenali tersangka JS karena kerap minum tuak arak tradisional di dekat rumahnya. Korban pun berusaha melawan dan keluar rumah meminta bantuan tetangga. Sebelumnya memang ada minum tuak di warung di seberang rumah korban. Selanjutnya setelah selesai minum tuak, timbul niat dari si tersangka ini untuk bersetubuh dengan korban. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Posisi berkasnya sekarang sudah dalam tahap pemberkasan. Mungkin 1-2 hari ini berkas perkara sudah kirim ke jaksa penuntut umum. Tersangka dijebloskan ke jeruji besi dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuti Lewe Lubis melaporkan dari Dairi.